Membaca berulang-ulang untuk meningkatkan daya ingat. Kita dapat belajar sesuatu dari membaca berulang-ulang baik dari isi buku maupun pengulangan perilaku. Dengan membaca berulang-ulang, maka otak kita dapat menyerap bahasa, warna, angka, dan alur cerita dengan baik. Cara yang kedua yaitu dengan meluangkan lebih banyak waktu untuk mereview dan memikirkan kembali informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan metode PQ4R. P yaitu membaca sepintas materi yang Anda dapatkan. Kemudian Q, questioning, mempertanyakan informasi-informasi yang ada dengan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian R yang pertama yaitu read, membaca keseluruhan informasi dari materi yang Anda dapatkan. Kemudian R yang kedua yaitu reflect, merefleksikan informasi yang Anda dapatkan baru saja. Kemudian R yang ketiga yaitu recite, atau mengingat-ingat kembali informasi yang baru saja Anda dapatkan. Dan R yang terakhir yaitu review, membuat catatan singkat dan membaca ulang catatan itu. Cara yang ketiga yaitu dengan membuat proses pembelajaran menarik secara pribadi dan bermakna secara pribadi. Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan mind map. Di saat membuat mind map, kita dapat mencatat poin-poin yang menurut kita penting dan bahkan menghiasnya sesuai dengan selera kita, sehingga proses penyerapan materi terasa tidak membosankan. Selanjutnya yaitu teknik mnemonik. Teknik mnemonik atau yang biasa disebut dengan jembatan keledai merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja ingatan kita, yaitu dengan cara pengoptimalan latihan. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghafal dengan menggunakan teknik mnemonik ini. Yang pertama yaitu akronim atau menyingkat kata. Teknik ini dapat digunakan untuk mengingat informasi yang tidak terlalu panjang. Contohnya seperti PIN yang merupakan kepanjangan dari Personal Identification Number. Yang kedua yaitu akrostik atau metode kalimat. Metode ini dapat digunakan dengan mengambil beberapa huruf pertama dari kata yang akan dihafal. Selanjutnya yaitu pancang atau backword. Teknik ini digunakan ketika mengingat angka-angka ataupun untuk mengingat hal lain dengan memotong sebagian besar menjadi bagian yang lebih kecil. Yang terakhir adalah cerita atau total storytelling. Teknik ini banyak melibatkan otak kanan. Untuk menghafalkan beberapa benda, teknik ini dilakukan dengan cara membayangkan benda-benda tersebut, lalu merangkaikannya menjadi sebuah cerita yang dihubungkan satu sama lain. Berikutnya yaitu Mentally Question and Mood. Alice Dunhun memberikan sejumlah alasan mengapa dewasa penting melakukan kajian mengenai pengaruh emosi pada memori. Jelas bahwa keadaan emosi cukup berpengaruh pada kognitif. Pengaruh emosi terhadap emosi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan situasi hati atau mood congruent. Kesesuaian dengan situasi hati menggambarkan gejala bahwa orang lebih mampu mengingat informasi yang cocok dengan keadaan emosinya pada saat mereka mempelajari memori tersebut. Sederhananya, seorang yang sedang senang cenderung lebih gampang mengingat memori yang bersifat menyenangkan daripada memori yang sedih. Sebaliknya, seseorang yang sedang sedih lebih mampu mengingat memori yang sedang sedih daripada yang menyenangkan. Yang kedua yaitu ketergantungan dengan suasana hati atau mood state dependent. Ketergantungan dengan suasana hati menggambarkan bahwa materi yang dipelajari dapat satu suasana hati tertentu akan diingat kembali atau dikenal lagi. Lebih baik ketika orang dalam keadaan emosi yang sama dengan suasana hati saat belajar. Apabila suasana hati sewaktu penyediaan informasi cocok dengan suasana hati, maka dapat mengingat kembali informasi tersebut dan kinerja memori akan lebih membaik lagi. Yang keenam adalah melatih recall. Menurut beberapa tokoh psikologi, penerapan model memorisasi dalam proses pembelajaran dilakukan dengan beberapa langkah. Salah satunya dengan cara recall. Recall adalah memanggil atau menimbulkan kembali dalam ingatan tentang sesuatu yang telah dipelajari, dan hal ini harus dipelajari secara terus-menerus. Hal ini berkaitan dengan cara yang pertama, yaitu membaca berulang-ulang. Setelah kita membaca berulang-ulang, kita harus berusaha memanggil kembali memori apa yang ingin kita ingat dan tulis memori tersebut sebelum ada gangguan.
Cara lain untuk meningkatkan memori kita bisa dengan menguji pengetahuan kita sendiri. Untuk apa sih? Agar kita mengetahui mana informasi yang dapat kita serap dan mana yang belum kita serap. Nah, dengan cara apa? Salah satu caranya adalah dengan berlatih. Berlatih ini cenderung bagaimana kita mengaplikasikan informasi apa yang telah kita dapatkan. Nah, dengan cara apa? Bisa dengan menjelaskan informasi yang telah kita dapat kepada orang lain maupun diri kita sendiri. Nah, dengan menjelaskan kepada orang lain secara tidak langsung, kita dapat meninjau ulang informasi apa yang telah kita dapat dan secara tidak langsung memberikan manfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah, untuk teman-teman ketahui, informasi yang telah kita tinjau ulang itu sama 5 kali lebih kuat daripada informasi yang tidak kita tinjau ulang. Oke, selanjutnya yaitu minimize interference atau meminimalkan gangguan. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk meminimalkan gangguan memori pada seseorang. Dapat dijelaskan bahwa memori atau ingatan ialah proses mental yang meliputi pengkodaan, penyimpanan, pemanggilan kembali informasi, dan pengetahuan yang semuanya terpusat pada otak. Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan daya ingat kita. Yang pertama yaitu memfokuskan perhatian. Perhatian adalah salah satu komponen utama dari memori. Untuk mendapatkan informasi dari memori jangka pendek ke jangka panjang, ingatan kita perlu dihadirkan secara aktif. Cobalah untuk mengingat di tempat yang jauh dari gangguan atau pengalih perhatian seperti televisi, musik, dan pengalihan lain. Yang kedua, yaitu mengaktifkan pengetahuan yang relevan. Pengetahuan yang dimiliki sebelumnya akan membantu pemahaman dan pemahaman akan memperbaiki ingatan. Jadi, semakin kita mengetahui sebuah topik, akan semakin mudah untuk mempelajari fakta baru yang berhubungan. Yang ketiga, yaitu mengembangkan ketertarikan. Semua orang akan dapat mengingat lebih baik pada hal yang menarik minatnya.